Kami adalah kelompok hemat selalu semangat pantang menyerah, karena kami selalu kompak, tak pernah lelah ataupun malas. Kami selalu percaya diri, bekerja keras dan tetap tangguh, karena kami kelompok rezim selalu solid setiap saat. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Widiantari, NPM 17321212230. Nama saya Nimade Lawangi, NPM 269. Nama saya Nikadera Antari, NPM 270. Saya Niputriani Pradewi, NPM 17321212271. Swastiastu, nama saya Dewa Gede Karikada Pradana, NPM 1732 12 12 73. Profil perusahaan. Nama perusahaan LPD Desa Adat Kute, lokasi usaha Jalan Singosari nomor 64 Kute, tahun berdiri 12 Januari 1996, pendiri Imade Wendra, jenis usaha lembaga keuangan, sejarah berdirinya usaha. LPD di Bali sudah ada sejak tahun 1954. Perkembangan LPD di Bali sangat pesat sehingga memicu keinginan masyarakat Desa Adat Kute untuk mendirikan LPD. Tahun 1995, Bapak Imade Wendra, akhirnya LPD Desa Adat Kute dapat didirikan. LPD Desa Adat Kute diresmikan pada tanggal 12 Januari 1996. Sudah beroperasi sejak tanggal 25 November 1995. LPD Desa Adat Kute memiliki manfaat yang sangat nyata dalam menggairahkan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu dan Tari. Selanjutnya, identifikasi risiko bisnis. Yang pertama, risiko kredit. Perekonomian warga Desa Adat Kute saat ini sangat bergantung kepada sektor pariwisata, sedangkan pariwisata rentan mengalami krisis. Contohnya, tahun ini dunia sedang dilanda wabah COVID-19 yang membuat sektor pariwisata Bali menjadi lesu. Banyak objek pariwisata yang meliburkan pegawainya. Yang kedua, risiko suku bunga pada LPD Desa Adat Kute. Secara teori, makin rendah suku bunga maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Ketika suku bunga produk simpanan tiba-tiba diturunkan karena suatu alasan, para nasabah biasanya akan memberikan respon negatif dengan cara menarik dana yang dimilikinya dari LPD Desa Adat Kute. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nilawangi, yaitu tentang identifikasi risiko bisnis. Risiko likuiditas pada LPD Desa Adat Kute. Secara umum, salah satu ciri-ciri perusahaan sehat adalah jika aset lancar yang dimiliki jauh lebih banyak dibandingkan dengan aset tetapnya. Saat kondisi ekonomi yang sedang lesu, banyak kreditur yang tidak sanggup dalam melunasi kewajiban mereka dan harus merelakan penyitaan terhadap jaminan yang biasanya berupa aset tetap. Aset tetap yang biasanya berupa tanah, bangunan, dan kendaraan ini cenderung sulit untuk dikonversikan dalam waktu yang singkat, apalagi jika kondisi ekonomi yang sedang surut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Raya Antari. Selanjutnya yaitu ada mitigasi risiko kredit, di mana upaya yang dapat dilakukan oleh LPD Desa Adat Kute dalam menekan kerugian dari adanya kredit macet dapat dilakukan dengan pembentukan unit kerja khusus, memperketat syarat ataupun seleksi pengajuan kredit, serta dapat melakukan emerging risk assessment yang bersifat forward looking, sehingga nantinya dapat melihat risiko ke depannya. Selanjutnya ada mitigasi risiko suku bunga, di mana LPD Desa Adat Kute hendaknya menetapkan kebijakan dan prosedur dari risiko suku bunga dengan jelas dan konsisten dengan kompleksitas perusahaan. Personalia yang ditugaskan hendaknya memiliki pengetahuan tentang semua tipe risiko suku bunga dan memastikan bahwa suku bunga yang dimaksud telah mencerminkan prinsip kehati-hatian. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai mitigasi risiko likuiditas. Jadi hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mengantisipasi adanya risiko ini adalah
melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan yang dilakukan oleh nasabah, baik itu secara clearing maupun secara tunai. Setelah itu, perusahaan dapat menjaga kualitas aset untuk meminimalkan gangguan arus kas dan kemungkinan penurunan kualitas aset. Setelah itu ada simpulan. Jadi hal yang dapat saya sampaikan dalam simpulan ini adalah, jika kita lihat secara sebelah mata saja, dalam satu sisi saja, risiko tersebut memang menjadi penghalang bagi sebuah perusahaan. Namun jika kita mampu menyikapinya dengan baik, yang ada risiko-risiko yang ada ini akan membuat perusahaan itu mendapatkan peluang untuk mencapai sebuah keuntungan. Terima kasih.